agresif, gaspol, bermanuver dengan determinasi tinggi, atau mungkin ada kata-kata lainnya yang bisa menggambarkan begitu cepatnya pergerakan para relawan ini. Bahkan partai politik mungkin kalah karena sudah langsung duluan mengusung siapa calon jagoannya, kemudian juga langsung dideklarasikan. Kalau mungkin Anda juga bisa melihat layar di belakang saya ini ada beberapa sosok, mungkin kita bisa lihat ini ada Pak Sandiaga Uno, Pak Ganjar Pranowo, Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Puan Maharani, kemudian juga Erlangga Hartarto, ada juga kemudian Caimin dan Erick Thohir. Nah, ini nama-nama yang kemudian disebut-sebut memiliki relawan yang basisnya cukup kuat. Bukan hanya di ibu kota loh kemudian para relawan ini mengumumkan deklarasinya, tapi juga di berbagai daerah di luar Pulau Jawa dan juga Bali. Sebenarnya bagaimana pergerakan mereka? Banyak yang bilang relawan curi start nih, betulkah? Dan apa tindakan mereka kalau ternyata nama yang mereka ajukan tidak direstui oleh partai politik? Langsung saja kita akan ajak Anda untuk bisa berbincang-bincang dan juga mengetahui bagaimana pergerakan para relawan ini. Sudah bersama saya selaku pengamat politik ini, panggilannya mungkin panggilan akrabnya saya biasa panggil Bang Ipang, tapi nama lengkapnya adalah Bang Pangi Syarwi Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ipang? Sehat Mbak Putri. Senang sekali bisa datang ke sini. Sama-sama senang. Ya, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Mas Jo dan juga Bang Ipang. Bang Ipang mengatakan fenomena ini menarik. Menariknya seperti apa Bang? Kehadiran relawan-relawan ini terlalu dini nggak sih pergerakan mereka? Iya begini Mbak Putri, terlalu dini enggak sih? Dalam politik itu tidak ada waktu yang terlalu panjang, tidak ada juga waktu yang terlalu pendek. Apalagi ini bagian dari kampanye politik, bukan kampanye pemilu. Bedanya kalau kampanye politik jangkanya 5 tahun, bisa lama. Kalau kampanye pemilu kan di tahapan KPU-nya. Itu jadi tidak terlalu dini juga menjamurnya. Kemudian relawan-relawan hari ini mendeklarasikan jagoannya, nggak terlalu dini. Yang kedua adalah positifnya memang terhadap isu-isu itu dibuka dari sekarang. Kemudian nanti politik identitas, gesengan isu-isu yang gorengan-gorengan yang tidak produktif, apalagi ada isu-isu yang dilemparkan tidak membangun, itu semestinya kan dari sekarang udah dibuka kotak Pandoranya, Mbak Putri, sehingga nanti nggak meledak di ujung. Selain memang yang dibilang Mas Jo tadi itu adalah paket hemat. Karena kalau sudah disosialisasikan jauh-jauh hari calon ini ke publik, publik menilai, tahu pikirannya, tahu narasinya, apa yang ada dalam benak mereka, bagaimana mereka mengatasi masalah, sehingga ditelanjangi semua pikiran itu. Nah itu kan akan membantu biaya high cost pemilu kita. Jadi rentang pemilu yang panjang ini kan kalau misalnya 3 tahun ini dimainkan terus di media kan udah menghemat biaya pemilunya. Kos pemilunya, apalagi hari ini saja ini kan sudah sama saja dengan kampanyenya Mas Ganjar ini, nggak bisa dinafikan, itu sudah pasti gitu. Nah, kalau nanti tadi kayak Sandi udah mulai karena ada juga relawannya kan gitu. Betul. Nah, artinya sosialisasi itu sudah jauh-jauh hari itu sudah cukup bagus. Selain memang bagian dari partisipasi politik kita ini berkelas loh Mbak Putri. Biasanya kan 2014 itu kan udah di ujung panasnya ya, ambil ancang-ancangnya. Ini 3 tahun. Kalau tadi dibilang curi star, saya nggak bilang curi star, ambil ancang-ancangnya udah 3 tahun. Jadi ini akan membuat kualitas demokrasi kita lebih berkualitas. Kenapa? Karena semuanya udah rangkainya panjang, jadi nggak di ujung nanti. Kemudian kalau saya cermati soal relawan ini, selain terlalu dini tadi Mbak Putri, ini kan kita maknai yang lain adalah ini bagian dari gerakan rakyat yang harus kita apresiasi. Karena kan ada juga nanti suara elit ya, pilihannya, remote controlnya, otoritasnya ada pada ketua umum partai. Nah ini kayak Mas Jo ini adalah ini akar rumput, grassroots, arus bawah yang menginginkan ada kepemimpinan yang lahir dari rahim rakyat. Nah, kalau misalnya syukur-syukur ketemu antara kehendak rakyat, ketika dulu PDIP 2014 saya tahu persis, Ibu Megawati ingin maju sendiri, beliau punya remote control, kemudian beliau merelakan kursi itu, karena setelah melihat pertama adalah tren elektabilitasnya, cenderung asupannya bagus, magnet elektoral dari Pak Jokowinya leading 30%, ditambah dukungan relawannya menjamur cukup banyak, maka saya bilang relawan juga bisa bagian dari penggiringan opini publik, bandwagon efek itu. Karena kan orang akan melihat, oh banyak sekali pendukungnya, kan begitu. Nah, itulah kemudian PDIP pada waktu itu harusnya itu adalah kursi untuk Ibu Megawati, beliau realistis, menyerah tanpa syarat, kemudian memberikan kursi itu kepada Pak Jokowi. Nah, saya meyakini juga nanti kalau terjadi split misalnya, kehendak partai dengan kehendak
relawan atau publik, walaupun ada nanti ambang batas 20%, itu bergugur juga calon-calon lain. Karena itu bisa menggugurkan ambang batas 20% ini. Nah, tetapi remote control ini nanti bisa partai akan merealistis gitu. Melihat tadi itu magnet elektoralnya, kemudian tren elektabilitasnya, kemudian dukungan yang mengalir terus dari relawan. Nah, pada akhirnya apakah nanti partai politik itu ikut atau tidak? Tapi sebetulnya kalau sekarang kan partai politik ya nggak mau ikut-ikutan dulu kan. Sebenarnya kan kalau relawan sudah deklarasi dong capres-cawapresnya justru kan, capresnya. Tapi partai politik kan menahan diri untuk itu, nggak mau ikut juga gitu. Walaupun nanti partai politik habitusnya injury time, last minute. Ya, Pak Arief Bowo mungkin bisa berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Ipang. Jadi bahwa sebenarnya kehadiran partai politik ini justru menguntungkan begitu untuk bisa mempromosikan calon ataupun kandidatnya. Tapi juga tadi sempat saya tanyakan, seberapa besar sih kemudian suara masyarakat ini jadi pertimbangan dari partai politik ini? Pertama memang soal partai itu seperti calon-calon presiden sekarang, baik Anies Baswedan, kemudian ada Ridwan Kamil, ada kemudian Pak Ganjar, itu kan bukan veto flyer ya. Jadi otoritas pemilik tiket itu, kendaraan itu ada pada ketua umum partai. Nah, sementara mereka itu tidak punya saham kuat di situ, sehingga memang kehadiran dari relawan paling tidak itu untuk mencoba membangun istilah dalam pendekatan politik itu kan bandwagon effect, seolah-olah bahwa relawan itu selama ini mendukung yang bakal menang. Nah, arus itu nggak bisa dijegal oleh kekuatan manapun. Nah, maka pada akhirnya di injury time last minute itu mereka berharap seperti itu. Yang kedua adalah soal relawan ini kan selalu kalau Mas Joni bilang ini inisiatif sendiri, tidak ada yang membiayai, bahkan dari dompet sendiri, bahwa ini tidak tahu menau calon presidennya, bahkan calon presidennya pun tidak mau tertuduh dia yang membiayai. Tetapi di dalam politik selalu saya mengatakan tidak ada yang alamiah, selalu ada yang merencanakan, ada desainnya, ada arsiteknya, tetapi itu bagian dari politik yang harus kita syukuri bahwa kehadiran relawan adalah bagian dari gerakan bawah gitu, akar rumput bottom up yang pemilihnya sudah tidak lagi kaula, partisannya udah sangat berkelas gitu. Yang terakhir adalah bagaimana nanti pemimpin yang populis ya. Saya meyakini Mbak Putri, yang namanya nanti logistik ya, bahkan relawan itu ngeluarin duit, itu juga akan mengurangi bandar cukong politik yang menyandra presiden kita. Maka ini rakyat yang menyumbang untuk presidennya. Kalau pemimpinnya populis dan dicintai rakyat, itu harapan kita supaya kita seperti Obama juga Amerika, jadi dibiayai oleh rakyat gitu. Baik, Bang Ipang terima kasih, Mas Jo juga terima kasih. Para narasumber lainnya juga bergabung lewat daring. Ada Pak Ferry Juliantono, Pak Arief Bowo, dan juga Pak Arief Farudin. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga terlibat dalam diskusi kali ini. Usai sudah perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali esok seperti biasa 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.